Bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah SAW? Apakah benar mirip dengan Nabi Ibrahim? Apa hanya ulama yang bisa memimpikannya? Mirip dengan Ibrahim alaihissalam, dan beliau mengatakan, sungguh ya pada saat beliau menjelaskan, aku telah bertemu dengan Ibrahim di langit ketujuh, hasil dengan Isra Miraj, dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat mirip dengan Nabi kalian ini. Nabi SAW sudah pernah kita sebutkan cirinya. Alis beliau tebal, berbentuk seperti busur panah, lebar berwarna hitam, bola matanya besar, diputi dengan bulu mata yang lebat, dan kelopak mata, bola mata yang besar, dan bola matanya berwarna putih bersih, hitamnya hitam pekat. Sampai beberapa sahabat mengatakan, kami kalau ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki bibir, pipi, dan dahi yang sejalan ya, pas dengan wajah beliau yang tidak oval dan juga tidak bulat. Beliau memiliki rambut yang lebat berwarna hitam, tidak lurus, tidak keriting, berombak, yang beliau biarkan sampai lumma atau jumma, sampai kuping atau sampai pundak. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, dan postur tubuh yang tinggi kekar. Ya. Kemudian beliau memiliki telapak tangan, kaki juga yang besar seperti dengan postur tubuhnya dan dipenuhi dengan bulu yang lebat. Ini secara umum fisik Nabi SAW. Ya, ibu-ibu nggak usah bayangin ini ilmu penyampaian, gitu kan. Saya waktu itu sampaikan perut Nabi SAW itu seperti batu tersusun dengan keras. Wow, gitu kan. Apanya wow? Gitu. Ini ciri Nabi SAW. Gitu. Jadi seperti itulah penyampaian, dan Nabi SAW punya fisik. Kenapa kita disuruh kenal fisik Nabi SAW? Ulama hadis tulis ada namanya sifat Nabi SAW khalqiyah dan khuluqiyah. Ciri fisik dan ciri akhlaknya. Karena memang ada hadis Nabi yang berbunyi, siapapun yang melihatku dalam mimpi, maka dia pasti melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Ulama hadis mengatakan, kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah SAW dan seperti ciri ini, berarti benar. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lihat orang kulit hitam lalu dia mengaku Rasulullah, itu berarti nggak benar, gitu kan? Nggak mungkin. Atau orangnya pendek, nggak mungkin. Ciri Nabi SAW jelas, gitu kan? Alisnya seperti busur panah, tebal, hitam. Jenggot beliau panjang, lebat sampai ke dada. Jadi kalau mimpi mengaku Rasulullah tapi tidak ada jenggotnya, berarti bukan Rasulullah, gitu kan? Seperti itu cirinya. Jadi memang kita disuruh cari tahu karena memang ada hubungan dengan masalah mimpi. Kalau apakah hanya ulama yang bisa mimpi? Tidak. Setiap orang bisa mimpi. Siapa saja. Insya Allah salah satu-satunya atau salah satu cara yang paling mudah, Anda coba terapkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Terapkan. Cinta dengan sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi SAW, kerjakan diperintahkan, tinggalkan dilarang, Anda bisa mimpi Nabi SAW. Itu biasa terjadi. Saya berulang kali mimpi beliau SAW, dan tidak ada sesuatu yang amalan khusus, misalnya baca salawat 10.000 apa, nggak pernah, nggak ada. Saya waktu mulai mengajar di Jakarta beberapa tahun lalu, dan sebelumnya juga sudah pernah, alhamdulillah. Waktu itu saya mau mengajar kelas hadis, saya buka kelas-kelas hadis untuk muslimin yang mau belajar. Saya coba mengubah konsep majelis taklim berubah menjadi sebuah klasikal, ya sama sekarang ini. Jadi kita coba kajian kitab, belajar seperti orang di kelas, pulang bawa ilmu, gitu tujuannya. Itu saya pernah mimpi. Nabi SAW ada di hadapan saya dan wajah beliau persis seperti apa yang saya tahu. Alisnya segala, sempat menghembuskan nafasnya, kemudian saya menghirupnya. Hanya itu saja, tidak ada ngomongan apa-apa. Saya mengambil makna bahwasanya mungkin karena saya mengajarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi mengajarkan sunnah Nabi SAW. Saya mimpi saya naik kapal, kemudian mendekati Masjid Nabawi, dan kapal itu sandar lalu saya turun di dekat Masjid Nabawi. Itu di awal, waktu saya mulai gencar turun di dakwah, saya mimpi seperti itu. Bagaimana saya menyampaikan, gitu kan? Seperti itulah. Waktu saya mulai membuka kelas sirah, sejarah Nabi yang sekarang sudah ada 30 episode di YouTube bisa diikutin. Itu memang agak lama karena memang sebulan sekali kita ngisinya di Bekasi Barat. Maka saya mimpi Nabi SAW lagi berdiri di sebuah kebun kurma, sedang melilit imamah beliau, dan beliau lagi seperti menghadapi musuh. Dan ada orang-orang di belakangnya lagi tebang-tebangin pohon kurma, dilempar ke arah musuh gitu. Dan beliau sempat mengatakan, Khalid, kamu sekarang bergabung dengan kami. Waktu itu saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan tangan saya. Kemudian kita saya lagi menuju ke belakang pasukan. Saya nggak ikut di situ, tapi saya menuju ke belakang kayak ada kelas-kelas gitu. Saya masuk untuk mengajar di situ. Dan itu mimpi. Dan banyak orang mimpi seperti itu, asal memang cirinya seperti yang benar. Kata kuncinya mengikuti sunnah Nabi SAW. Hidupkan, insya Allah kita akan datang mendapatkan itu.